Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Salsabila dari Ilmu Kelautan B. Jadi di sini saya akan melakukan olah data untuk modul ke-7 SIG, yaitu pembuatan atau membuat peta batimetrik. Nah, di sini unduh datanya kita pakai di website Inagio Portal. Yang pertama itu kita unduh data dulu pakai data Batnas. Nah, ini bisa kita cek lokasi atau cari lokasinya, kita klik aja wilayah yang dituju. Ini kita klik. Nah, datanya ini bisa kita klik kali aja buat diunduh. Nah, ini kita pakai yang data ketiga ini, yang V16 TIFF. Nah, ini kalau udah diklik bisa masuk ke file manager. Nah, kemudian kita masuk ke ArcMap-nya. Yang pertama itu kita ke add data dulu. Nah, ini kita buka data TIFF yang tadi udah kita download untuk benua. Terus kita add aja. Terus add data lagi, ini buat yang eh, SHP Kabupaten. Nah, ini kita add. Nah, ini kita bisa zoom aja, zoom in di wilayah atau Teluk Benuanya. Nah, oke. Untuk langkah yang selanjutnya ini, yang Indonesia Kabupaten ini kita klik kanan, kemudian, oh bentar, kita ke find dulu. Terus find, ini kita ketik aja Denpasar. Terus kita klik find, terus ke kota Denpasar. Nah, udah kan? Nah, ini kita close aja. Terus buat yang selanjutnya itu, kita ke ini, Indonesia Kabupaten ini kita klik kanan. Terus ke edit future, kita start editing. Kemudian ke create feature Indonesia SHP. Ini kita klik polygon. Nah, ini kita ke trace. Nah, ini trace itu gunanya buat kita bisa menggambar eh, garis pantainya. Nah, ini karena Teluk Benua ada di sekitar sini, jadi kita garisin pantainya di sekitar sini aja. Nah, jadi kalau udah kita ke strike segment, kita klik aja di sini, kita kira-kira kita gambar kotak. Kalau udah klik dua kali. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu di Indonesia ini tadi yang SAP, ini kita klik data, terus ekspor data. Habis itu ini kita ganti jadi batas batimetrik. Batimetrik. Nah, ini buat type-nya itu save file. Nah, ini kita save aja, terus kita oke. Nah, ini di yes aja. Nah, ini nanti bakal masuk ke layers. Kita klik editor, terus kita klik stop edit. Nah, ini kita yes aja. Kemudian kita ke select feature. Nah, ini yang tadi udah kita eh, buat, ini kita klik aja. Terus ke Windows. Duh, tutupan ya. Windows, terus ke image analysis. Nah, ini kan di bagian processing. Oh, ini Teluk Benuanya kita klik dulu. Nah, terus di bagian processing ini kan ada gambar yang kayak putih itu kita klik aja. Nah, ini bakal muncul kayak gini.
Kalau udah, ini kita close aja. Terus yang flip, kita klik kanan, kita ke properties. Nah, ini di bagian color rem. Kita pilih yang dari biru tua ke biru muda. Kenapa? Karena kita kan buat peta batimetri, di mana ini lebih ke mengacu pada kedalaman perairan di suatu tempat. Jadi kita pakai warna ini. Oh, salah. Wait. Jadi tadi kita ke classify dulu. Ini kita iya saja. Nah, di classify ini tadi kayak yang awal kita pilih yang dari biru tua ke biru muda. Nah, ini karena simbol warnanya kebalik. Nah, ini bisa kita klik aja yang bagian label, terus pilih flip colors. Nah, ini untuk setiap angkanya ini kita kasih satuan meter untuk semua warnanya. Terus kalau udah kita klik apply, kita oke. Nah, ini warnanya bakal jadi kayak gini nanti. Terus oh ya, buat warnanya ini tuh kayak menandakan kayak semakin jauh dari polonya itu tuh dia semakin dalam, ditandai dengan warnanya yang makin biru tua kayak gitu. Terus kalau udah kita ke search, habis itu ke raster to point. Raster to point. Nah, ini kita yang nomor 4 nilainya, yang conversion. Nah, ini input raster, kita klik, terus kita pilih yang flip. Terus yang ini value buat fieldnya. Nah, buat outputnya itu poin batimetri. Poin batimetri. Ini bisa kita save aja. Terus kita klik OK. Jadi ini loading buat masuknya si poin batimetri ke layers. Nah, ini kalau udah, dia bakal menampilkan titik-titik kayak gini di teluk benua yang tadi sebelumnya itu. Terus kalau udah yang poin batimetri ini bisa kita klik kanan. Habis itu ke open up attribute table. Terus kita ke ini paling kiri sendiri yaitu tabel option. Terus ke add file. Nah, ini namanya kita pakai sort type-nya itu kita pakai yang double. Kita oke. Nah, ini yang X-nya ini kita klik dulu sampai biru semua filenya. Terus kita klik kanan. Habis itu ke calculate geometry. Ini kita yes saja. Nah, ini propertinya itu kita ganti ke X koordinat menyesuaikan dengan yang tadi. Terus ini kita pilih WGS 1984. Habis itu kita oke aja. Nah, ini kita klik yes. Kemudian langkah selanjutnya itu sama ke tabel option. Bedanya kita mau buat yang Y. Jadi ini kita namain Y aja. Ini sama juga pakai double type-nya. Terus yang ini kita klik dulu sampai biru semua. Habis itu ke calculate geometry. Ini kita yes. Ini kan propertinya udah Y. Jadi ya udah. Terus habis itu ke WGS, terus ke OK. Terus ini bisa di close aja.
Nah, sebenarnya ini bisa buat mengetahui apa namanya kayak kedalamannya kayak gitu, pakai identify. Nah, terus habis itu ke ke search lagi, tapi yang ini pakai counter. Jadi kita nyari counter, kontur, kon, kon. Nah, ini kita pakai spatial analysis tool. Buat inputnya kita pakai clip. Nah, terus buat ini outputnya namain jadi counter 10. Kontur 10. Kontur 10. Ini di save aja. Kemudian buat counter intervalnya itu kita pilih 10. Terus kita klik. Nah, jadi sebenarnya penggunaan kon- kontur 10 itu buat melihat dari apa namanya jarak buat kerapatannya si garis-garis ini kalau 10. Nah, kalau misalnya kita coba tadi pakai yang misal satu itu nantinya dia bakal lebih rapat buat apa namanya kerapatan si garis konturnya itu gitu. Terus kita bisa ke ini Indonesia Kabupaten, habis itu ke label feature. Nah, jadi label feature itu gunanya buat menampilkan nama wilayah-wilayahnya ini. Hmm. Nah, terus buat langkah selanjutnya itu kita mau buat eh, peta dari hasil olah data peta batimetri ini. Yang pertama itu caranya ke klik file, kemudian ke pack and print setup. Kita klik, terus yang ini pakainya Nitro. Oh, Nitro. Terus ini yang 4 aja, landscape.
Ini kemudian kita klik kanan ke properties, ke grid, kita new grid, terus ke ini di next saja, terus buat minnya ini kita ganti jadi 10. Next, ini next juga, ini apply, terus di oke. Nah, ngeceknya ada dulu. Nah, ke properties lagi, terus ke label, habis itu ini left, right buat label orientation, diklik, ini pakai aja Times New Roman, apply, terus klik OK. Ya, harusnya nih muncul gridnya gitu sih dia. Tapi karena nggak muncul, kita lanjut aja. Kemudian yang selanjutnya itu kita pakai rectangle. Kita buat di sini lah. Kita klik kanan ke properties. Hmm. Oke, ke fill color. Ini no color. Outline-nya hitam. Terus kita apply aja. Kita oke. Terus habis itu ke text. Klik kanan. Properties. Apa ya tadi namanya ya? Lupa. Bathymetry.
Kita batimetri. Dan pasal. Terus kalau udah ini di oke aja. Nah, terus selanjutnya ini bisa kita add insert buat eh ke picture. Habis itu kita klik aja logo undipnya. Gimana ya? Ini kita taruh tengah aja, nggak usah gede-gede. Terus kita buat eh ini kita copy paste aja. Kita tulis nama NIM, nama NIM, terus kelas. Terus klik apply. Ini dibuat jadi 12 aja. Oke, terus apply. Terus kita oke. Terus ini kita bikin rectangle lagi. Kalau segini. Klik properties, terus ini di no color, outline-nya hitam, udah play aja. Terus habis itu kita ke insert ke North Row, kita pakai SC Note 8. Kita klik OK. Habis itu ke insert lagi ke scale bar, pakai yang eh apa ya? Alternating scale bar 2. Klik OK. Habis itu yang ini scale barnya kita klik kanan, habis itu ke properties kan. Nah, terus ini kita ganti jadi eh ini. Oh, ini kita ganti jadi kilometer. Kilometers. Udah lah ya. Ini kita taruh di bawah aja. Lah ya. Nah, udah. Habis itu kita ke insert lagi ke scale text. Terus ini pakai yang absolute. Terus kita oke aja.
Oke, terus kita buat rectangle lagi ya. Di bawahnya ini. Nggak usah yang terlalu gede. Nah, ini kita tulis aja. No color, ininya hitam. Oke. Terus ke insert, ke legend. Jadi ini kita buat legend di sini. Nah, ini buat yang counter, klik. Jadi sisain buat yang klip teluk benuanya. Dan next, diganti aja di Times New Roman, nggak apa. Nah, ini next, next lagi, next lagi, finish. Oh iya, sebelum itu ini bisa kita copy paste dulu ya di sini buat nulis keterangan. Oke, keterangan. Oke, di kanan. Yang Nah, ini pertama di convert to graphic dulu, habis itu di ungroup. Ini bisa dipencet shift aja buat dijadiin satu lagi. Terus kita ke atasin. Ini bisa digedein juga biar lebih kelihatan. Nah, habis itu ini buat kita lagi deh. Buat rectangle lagi.
Jadi nanti yang sebelah kanan itu buat sumbernya, yang sebelah kiri itu buat eh, insert petanya. Ini jadi no color, outline jadi hitam. Apply. Ini bisa kita copy paste aja. Kita apply. Oke. Nah, yang ini ganti jadi sumber. Kita apply. Oke. Nah, di insert peta itu caranya ke insert data frame, klik kanan, ke add data. Nah, habis itu pakai yang Indonesia SHP ini, kita add aja. Kita taruh di insert peta. Terus si petanya tadi di klik kanan, properties. Habis itu ke extend. Nah, ini layers dipindah. Habis itu klik OK. Nah, ini bisa di zoom in aja. Udah, cukup. Di situ kita ke properties lagi. Kita ke grid, new grid, next. Habis itu ke properties. Times New Roman, apply. Oke. Hmm. Terus kita ke sumber peta. Nah,
Sumber peta itu yang pertama batimetri nasional. Yang kedua peta rupa bumi. Sudah. Nah, jadinya mungkin kayak gini, buat peta batimetrinya, segala kekurangan yang saya buat dalam peta ini nanti akan saya perbaiki untuk laporannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.